Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilan Abdul Rahman dari kelas MSPBF, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir observasi subjek Muhammad Gitrif Gustomo Putra. Oke, baik. Subjek saya bernama Muhammad Gitrif Gustomo Putra, lahir di Palu, Sulawesi pada tanggal 10 September 2001. Sekarang berusia 21 tahun dan pekerjaan sebagai pelajar mahasiswa. Oke, pertama-tama Kak Gitrif memiliki seorang ayah dan ibu yang bekerja sebagai wira swasta atau pebisnis, namun sang ibu wafat pada Mei 2021. Keluarga tinggal di kampung halaman bersama adik kedua di Palu, perempuan, dan adik pertama laki-laki berusia 18 tahun, sedang berkuliah di ISI Yogyakarta, dan yang terakhir, adik perempuan masih duduk di bangku SMP. Ya, selain itu, Gitrif juga menyampaikan bahwa beliau ini merupakan cucu tertua dari garis keturunan ibu ya, sehingga beliau memang terbiasa menjadi sosok kakak di antara saudaranya. Oke. Pada masa kecil, Kak Gitrif merupakan anak yang cenderung pendiam dan bisa dibilang sulit bersosialisasi dengan orang lain. Beliau menambahkan sifat tersebut muncul dari lingkungan beliau yang beliau sebut sebagai anti kritik, sehingga beliau cenderung lebih banyak menyimak dibanding mengekspresikan pendapat. Di sisi lain, Kak Gitrif ini juga merupakan individu yang cukup dekat dengan keluarganya. Beliau menyampaikan bahwa beliau sangat dekat dengan ibunda secara ikatan emosional. Setiap hari selama beliau merantau untuk saat berkuliah di UI, beliau selalu menyempatkan waktu untuk menelpon sang ibu yang ada di kampung halaman Palu, Sulawesi. Kak Gitrif juga menyampaikan bahwa beliau cukup dekat dengan sang adik karena sempat tinggal bersama ya, khususnya yang laki-laki dan sering main bersama. Namun Kak Idris menambahkan bahwa beliau cenderung kurang dekat dengan adik perempuan karena perbedaan usia yang cukup jauh, dan adik perempuan ini masih tinggal di Palu, Sulawesi, di kampung halamannya ketika Kak Idris sudah mulai merantau ke Semarang saat duduk di bangku SMA. Oke. Pada masa SD, Kak Gitrif mulai pendidikan formal di kampung halamannya Palu, Sulawesi. Ya, beliau menyampaikan ketika kecil beliau merupakan anak yang kurang suka belajar dan lebih sering bermain, seperti main PlayStation bersama adik laki-lakinya. Nah, kemudian setelah lulus SD, Kak Gitrif melanjutkan studi di SMP ya, yang beliau nyatakan cukup terkenal dan merupakan salah satu sekolah favorit di Palu, Sulawesi. Nah, sejak SMP ini, Kak Gitrif sudah mulai gemar untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang bersifat akademik, seperti research paper dan sejenisnya. Namun beliau masih belum ada ketertarikan untuk mengikuti lomba yang berjenis seperti OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah, pada saat SMP ini, Kak Gitrif berpikir bahwa ada baiknya kalau misalnya mulai untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba untuk merantau ke Pulau Jawa, melanjutkan studi SMA-nya. Nah, orang tua Kak Gitrif sendiri juga sangat mendukung ide tersebut, melihat potensi yang dimiliki Kak Gitrif sangatlah besar. Akhirnya setelah mengumpulkan tekad dan keberanian, Kak Gitrif berangkat untuk melanjutkan studi ke Semarang di Masima International School dan mengambil minat studi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, di balik itu ada sedikit cerita menarik di mana Kak Gitrif awalnya ingin sekali untuk masuk ke salah satu SMA negeri di Semarang, yaitu SMA 3 Negeri Semarang. Akan tetapi rencana tersebut harus sirna karena beliau ditolak dari sekolah tersebut. Kak Gitrif menambahkan bahwa saat tahu beliau gagal masuk sekolah negeri tersebut, beliau menangis di pohon mangga. Nah, namun dari situ bisa kita lihat bahwa Kak Gitrif ini memiliki istilah spirit atau daya juang yang tinggi, karena dengan mungkin sedikit kegagalan pada saat mau masuk di SMA, akhirnya beliau bisa membuktikan bahwa beliau akhirnya bisa
memiliki prestasi yang bagus dimanapun, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong dengan soal prestasi, Kak Gitrif ini merupakan salah satu yang bisa dibilang sebagai legend dari perolimpiadaan ekonomi di Indonesia di masa sekarang ya. Karena beliau sudah memenangkan medali emas Olimpiade Sains Nasional. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan perlombaan di ajang internasional, yaitu International Economics Olympiad, yang mana beliau di situ juga memenangkan medali perak. Dan yang memenangkan medali perak itu selama beberapa tahun terakhir baru beliau saja yang memang pernah mencapai eh, prestasi tersebut. Nah, kemudian setelah dari masa-masa perlombaan tersebut dan mencetak prestasi yang gemilang, Kak Gidrif memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan di Ilmu Ekonomi Islam FEB UI. Beliau menyatakan bahwa memang kalau misalnya ingin belajar ekonomi, baiknya memang ke UI saja. Karena istilahnya beliau menjelaskan slogan paling sial jadi menteri itu eh, memang bisa jadi ada benarnya. Gitu. Dan beliau mengambil program ilmu ekonomi Islam karena beliau menyatakan bahwa ingin mempelajari lebih lanjut mengenai sudut pandang ekonomi dari pemikiran-pemikiran yang belum banyak dipelajari seperti itu. Jadi istilahnya belajar ekonomi dari sudut pandang lain. Nah, karena kedisiplinan dan juga kerja keras beliau, akhirnya Kak Gitrif dapat lulus dari IAI FBUI dengan predikat summa cum laude dengan IPK 3,99. Nah, beliau selama perkuliahan juga menjadi tutor ekonomi untuk anak-anak SMA yang akan mengikuti Olimpiade Wawasan Ekonomi. Nah, beliau bisa dikatakan memiliki rate atau honor yang cenderung lebih tinggi dibanding tutor lainnya karena memang pencapaian yang istimewa sekali ya selama perjalanan Kak Gitrif di jenjang Olimpiade seperti itu. Nah, dengan begitu Kak Gitrif juga sudah bisa menghidupi diri sendiri tanpa dikirimkan uang saku dari orang tuanya lagi. Dengan itu Kak Gitrif sudah bisa hidup lebih mandiri, bahkan sampai bisa memberangkatkan beliau sendiri umroh dari hasil penghasilannya sendiri gitu. Nah, selain dari mengajar, beliau ini juga berinvestasi di saham dan juga mata uang kripto ya, sehingga beliau juga sangat tertarik dalam perihal investing and finance. Nah, maka dari itu Kak Gitrif menyampaikan bahwa beliau tertarik untuk melanjutkan studi S2 di Toronto dengan sertifikasi CFA level 2 yang akan beliau ambil pada bulan Mei nanti. Nah, Kak Gitrif memang memiliki passion di bidang accounting and finance, maka beliau berencana untuk fokus memperdalam ilmu finansial di S2 dan akan melanjutkan karir di industri finansial dan investasi. Makanya beliau juga ingin melanjutkan sertifikasi CFA-nya tersebut ya sampai di tahap level 3 seperti itu. Nah, Gitrif sempat menyampaikan bahwa ekonomi merupakan anugerah yang sangat berharga bagi kehidupan aku ya. Memang betul, karena memang seperti yang kita bisa lihat dari menangnya Kak Gitrif di lomba-lomba Olimpiade tersebut, itu dapat membuka kesempatan-kesempatan emas yang memang bisa dibilang menjadi anugerah bagi Kak Gitrif saat ini. Bisa lanjut ke studi selanjutnya S2, S1 secara dengan beasiswa, kemudian dapat kesempatan untuk mempunyai penghasilan sampingan, sehingga tidak perlu eh, istilahnya meminta dari orang tua lagi dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sejak SMP Kak Gitrif sudah memiliki perilaku manusia sebagai perilaku ekonomi dan bisnis ya. Dapat dibuktikan dengan Kak Gitrif yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa sebagai insentif. Sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi yaitu manusia merespon insentif. Selain itu, melihat orang tuanya yang juga bekerja sebagai pebisnis, Kak Gitrif menyukai uang dan juga keuangan, gitu ya.
Baik, kurang lebih seperti itu presentasi mengenai subjek Muhammad Gitrif Bustamo Putra. Oke, mungkin dari saya sendiri, mata kuliah MSPB ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan penulis untuk dapat memahami manusia dengan metode observasi, dengan mewawancarai subjek, menulis rangkuman, dan juga mempresentasikannya. Penulis dilatih untuk dapat berpikir secara komprehensif dan mengkombinasikan data-data yang telah penulis kumpulkan. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.